Baik, sekarang kita lanjut untuk input bulan Februari ya. Teman-teman tadi bulan Januari udah kita input, sekarang lanjut bulan Februari. Oke, ini datanya seperti biasa, saya copy paste. Kita tunggu sebentar, karena Excel sedang melakukan perhitungan. Oke, tunjangan lainnya. Oke, kita lanjut ke penerimaan dalam bentuk naturannya. Oke, yes dulu. Zakatnya. Oke. Jadi untuk bulan Februari normal ya teman-teman ya, tidak ada keluar masuk karyawan. Jadi untuk PPh-nya tuan satu masih sama, kita lihat sini, kita pilih bulannya bulan 2. Kali ini PPh-nya 279 ya. PPh-nya 279.345. Lalu kita lihat di sini untuk tuan satu PPh yang udah dipotongnya dari Januari hingga Februari 558 juta. Karena Februari normal, kita lanjut di bulan Maret aja ya teman-teman ya. Bulan Maret. Oh, ternyata ada informasi di sini teman-teman. Tuan satu ternyata resign di bulan Maret 2024, maka sel ini harus diisi dengan 31 Desember 2004. Nah, jadi misalnya Tuan satu resign di bulan Maret 2024, tanggal akhir bekerja di sini mesti diisi ya teman-teman ya, 31 Desember 2024. Gunanya untuk apa? Gunanya agar Apikan dapat melakukan hitung ulang atas pajaknya Tuan satu. Seperti itu, teman-teman. Coba kita simulasikan ya teman-teman ya. Oke. Ini kalau ada iteration gini normal ya teman-teman ya. Nih, Excel-nya lagi menghitung. Oke, tunjangan lainnya. Oke, kita tunggu. Lainnya, lalu ini diterima dalam bentuk naturannya. Oke. Nah, di sini langsung terlihat ya teman-teman ya. Apikan langsung menginformasikan untuk pajaknya Tuan satu sudah nggak pakai tarif TER lagi. Artinya ini memang pajaknya harus dihitung ulang. Seperti itu ya. Jadi memang diapikan kalau ada yang keluar di pertengahan tahun nggak pakai tarif CHARGE sih, pajaknya harus dihitung ulang. Oke, coba kita selesaikan ini dulu ya. Nah, ini teman-teman udah dapat teman-teman. PPh 21 bulan Maret untuk tuan satu adalah 77.820.000. Coba kita lihat ya, teman-teman ya. Nah, ini 77.820.000 itu didapat dari mana? Setelah dihitung ulang dari Januari hingga Maret, itu PPh 21 terutang untuk tuan satu adalah Rp636.511.300. Dan PPh-nya yang udah dipotong dari Januari hingga November, hingga November lagi hingga bulan eh, Maret, dia ada kurang bayar sih sebenarnya. Kurang bayar itu 77. Jadi untuk potongannya itu adalah 558 yang udah dipotong nih teman-teman. Tuan satu. Obat
1. Kita lihat di sini. Tuan 1 nih yang udah dipotong ya teman-teman. Yang udah dipotong itu 558.690 dari Januari sampai Februari. Nah, berarti untuk bulan Maretnya ya, setelah dihitung ulang PPh terutangnya itu 636.511.300, udah dipotong 558 juta, maka PPh kurang bayar untuk bulan Maret atas tuan 1 adalah 77.820.000 sekian kurang bayar di sini ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Oke, coba kita lihat 11.21-nya bulan 3. Bulan 3 17.218-nya nggak menampilkan tarif TER ya teman-teman. Jadi di sini memang yang ditampilkan hanya pajak terakhir bulan Maret aja. Karena memang untuk 17.218 ini tidak diberikan. Karena yang diberikan itu langsung 17.21A1. Kenapa 17.218 tidak diberikan? Karena ini adalah untuk menginformasikan pegawai yang memakai tarif TER. Tuh. Jadi kalau dia resign, tuan 1 resign di bulan Maret, udah nggak sesuai kalau pakai tarif TER. Karena lebih sesuai dengan dihitung ulang. Nah, hitung ulang itu diakomodir di dipotong 17.21A1-nya gitu, teman-teman. Yang kita lihat nih, bulannya bulan 3. Ya, atas nama tuan 1. Tadi hitung ulang semuanya nih dari atas ya. Ini udah otomatis semua ya, teman-teman ya. Saldo utangnya, ini BPL 2 yang udah dipotongnya, dan ini BPL saldo 1 yang dipotong di masa pajak terakhir ya, 77.820. Sama dengan di sini ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, udah ada gambaran ya. Kita lanjut di bulan April. Oke. Di bulan April kita contoh. Bulan April. Ya, bulan April ternyata pengganti tuan 1 udah ada nih teman-teman, namanya tuan 21. Pengganti tuan 1 yang sudah resign di 2024. Oke, kita copy dulu ya. Kita tunggu sebentar. Excelnya lagi melakukan perhitungan. Kurang lebih iteration-nya itu sekitar 25 sampai 30 ya teman-teman, nggak lebih dari itu ya. Nah, oke. Ada tunjangan lainnya. Kita tunggu sebentar. Oke. Ini dalam bentuk pengaturannya. Oke. Kita isi yes. Ini masih diisi semua ya teman-teman. Kalau pilih no ya no. Oke, kita lihat untuk tuan 21 ternyata pajaknya lebih besar dari tuan 1 ya teman-teman. Karena memang penghasilan brutonya juga lebih besar. Coba kita cek di 17.218. Jangan lupa ini diganti bulan 4. Oh ya maaf teman-teman. Karena ada NPWP baru, jadi kita ini udah lupa hapus tadi ya. Jadi itu sebenarnya kita harus refresh dulu di sini teman-teman nih. Di NPWP karena ada NPWP baru ya, refresh. Maka nanti akan nambah. Tuh akan nambah ya NPWP-nya teman-teman. Teman-teman tinggal copy paste aja sih. Lalu pindahkan di sini dihitung ulang. Nah, kebetulan belum saya hapus tadi teman-teman. Nah, ini udah ada ya.
Tuh, PP 21 tuan 1 adalah 328 juta di bulan 4. Ya ada di nomor 21 ya teman-teman. Nah ini 328 juta 176 ribu. Untuk tuan 1 sendiri sih udah nggak muncul angkanya. Tuh, karena kan udah nggak ada penghasilan ya di bulan 4. Udah digantikan oleh tuan 21. Nah ini itu ya teman-teman ya. Untuk tuan 1 juga 1721-nya masih ada nih teman-teman. Seperti itu. Ya udah ada gambaran ya. Kalau pakai apikan teman-teman udah nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Teman-teman hanya tinggal input-input aja sih. Kita lanjut ya teman-teman untuk bulan 5. Bulan 5 sampai bulan 12 sih so far nggak ada. Saya buat untuk contohnya ini tidak ada keluar masuk lagi ya teman-teman. Jadi ini normal-normal aja sih bulan 5 sampai bulan 6. Tapi kita coba simulasiin ya teman-teman ya. Tapi kan bekerjanya seperti apa gitu. Kita coba asumsiin sampai 12 bulan. So far sih nggak ada apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Ini saya lagi input dulu ya teman-teman ya. Sampai bulan Desember, sampai bulan November dah paling tidak. Oke, di bulan 5-nya untuk tuan 1 masih sama ya teman-teman ya, PP 21 ternya ya, karena nggak ada perubahan ini di bulan 5 teman-teman. Lanjut kita bulan 6 sampai bulan 11 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya udah selesai input sampai dengan bulan November 2024 ya teman-teman ya. Dari Januari sampai dengan November 2024. Itu tadi normal ya teman-teman ya. Jadi dari bulan Mei sampai November itu normal dalam artian nggak ada keluar masuk karyawan ya teman-teman ya. Oke. NPWP-nya juga nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan ya selain di bulan April tadi ya. Masih sama NPWP-nya. Jangan lupa di copy. Seperti itu. Dan ini rekapan sampai dengan bulan November tuan 1 tadi sama-sama kita ketahui. Dia sudah resign di bulan Maret, lalu ada tuan 21, ini pengganti tuan 1. Dia baru masuk di bulan April ya. Ini bulan Desember belum saya input ya teman-teman ya. Ini baru gambarannya aja nih. Posisi sampai dengan November 2024. Sekarang coba kita input untuk bulan Desembernya. Untuk inputan bulan Desember diartikan agak sedikit berbeda ya teman-teman ya. Berbedanya seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng. Tadi kan seperti saya bilang nih, di sini nih, wajib diisi 31 Desember 20XX untuk masa Desember dan bulan terakhir saja. Nah, kebetulan untuk bulan Desember, ini inputnya nanti posisinya terakhir. Posisinya terakhir itu gimana? Seperti ini ya, teman-teman yang saya contohkan nih. Ini pertama kita inputnya tuh normal dulu sih ya. Inputnya normal dulu nih untuk bulan Desember ya, khusus bulan Desember teman-teman. Khusus bulan Desember. Kita tunggu dulu sebentar. Oke.
Tunjangan lainnya. Oke, kita tunggu. Ada penerimaan dalam bentuk natural. Yes. Oke, udah semua ya teman-teman ya. Ini untuk bulan Desember asumsi udah terinput semuanya nih untuk karyawan. Nah, ini untuk input tanggalnya, di input terakhir saat kita sudah selesai input semuanya nih sampai di sini. Lalu kita input di sini tanggal 31 Desember 2024. Seperti ini ya, teman-teman ya. Nih, kita tunggu sebentar ya. Ada iteration. Nah, itu teman-teman, maksud saya itu. Jadi kalau memang dia di inputnya berbarengan dengan ini, nanti iterationnya akan lama teman-teman. Jadi ini mesti di input terakhir. Iterationnya sih paling banyak. Sekali lagi ya saya bilang, untuk iterationnya paling banyak diapikan itu antara 25 sampai 30. Jadi kalau lebih dari itu sih mungkin ada salah input atau iterationnya belum diaktifkan di sini nih teman-teman. Nih, jangan lupa diaktifkan ya ininya. Kadang-kadang ini mati sendiri sih, jadi kita mesti mengaktifkan kembali. Seperti itu teman-teman. Ya, saya ingin mencontohkan untuk NPWP yang double input teman-teman. Jadi misalnya ini kan bulan Desember ya, bulan Desember nih. Misalnya ada input nih, tuan 3 dan tuan 4, NPWP-nya terdouble input. Oke, enter. Oh, iteration-nya dia ya. Harusnya ini nih. Oke, kita skip aja. Karena ini iteration ya teman-teman ya. Nah, tuh. Kalau double input gitu tuh. Maksud saya itu. Jadi kalau iteration kita skip aja teman-teman. Jadi kalau ada double NPP seperti itu. Ctrl Z. Kita Ctrl Z lagi ya. Kita undo. Nah, itu hasilnya lebih dari 30, 33. Jadi gitu teman-teman nih, misalnya di bulan November nih, NPP-nya ada double. Nah, seperti itu teman-teman. Dia apikan akan ngasih tahu nih, akan nunjukin NPP tuan 10 dan tuan 13 double. Seperti itu teman-teman. Jadi diusahain jangan sampai double ya teman-teman. Oke, ini udah kita input semua. Coba kita lihat hitung ulangnya. Nah, ini hitung ulangnya ya teman-teman ya. Setelah kita input semuanya sampai dengan Desember, hitung ulangnya untuk tuan 1 yang tadi kita lihat masih 77 juta karena dia hari sampai bulan Maret. Lalu untuk tuan 2 dia bekerja dari Januari sampai dengan Desember, PPh yang udah dipotongnya di sini 2.828 juta 182.000. Ternyata PPh yang utangnya adalah 2.944.000 sehingga tuan 2 itu ada kurang bayar 116 juta ya teman-teman. Ini contohnya semua nih. Lalu ternyata ada juga yang lebih bayar nih untuk tuan 17 ya. Tuan 17 ternyata dia lebih bayar teman-teman. Di PP yang udah dipotongnya 24 juta, ternyata setelah dihitung ulang yang totalnya hanya 22 juta 900 sekian.
Jadi ada lebih bayar sih untuk PPh 21-nya 1.149.000. Begitu juga untuk Tuan 18 dan Tuan 20 ya. Ya begitu ya teman-teman ya. Ini cara pengoperasian apikan seperti ini. Lalu untuk 1721A1-nya isi 12. Bentar, Tuan 1. Ini untuk Tuan 2. Untuk Tuan 2 111 ya teman-teman ya. Tuan 2. Tuan 2 116 ya. 116 242 ya teman-teman ya. Lalu kita ketik aja sini 3. Tuan 3 153 juta. 153 juta. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk pengoperasian apikan. Jadi supaya teman-teman punya gambaran mudah sih sebenarnya untuk menggunakan apikan ini. Oh ya, saya lupa jelaskan untuk Desember, database Januari sampai Desember. Jadi untuk database ini digunakan apabila inputannya sudah sampai baris ke 500 ya teman-teman. Ini saya sediain sih di sini 500 baris ya teman-teman. Jadi kalau memang sudah sampai habis, teman-teman nggak perlu khawatir, tinggal copy paste aja ini. Jadi kalau belum habis nggak usah di copy paste, biarin aja di sini. Input terus sampai habis. Gitu ya teman-teman ya. Misalnya bulan Desember karyawannya banyak sampai 500. Nah, untuk input lagi bulan Desember teman-teman bisa ganti nomornya di sini. 501. Tuh, nanti dia 502 harus seperti itu ya teman-teman, karena nanti saat di copy paste dia akan mengenerate dari nomor ini juga sih. Oke, misalnya inputannya sudah habis, kita tinggal copy paste aja. Nggak usah semua sih. Kita pindahkan di sini ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, oke, setelah di copy paste, jangan lupa hapus ya teman-teman ya, supaya nggak double. Harus dihapus. Teman-teman nggak perlu takut, karena kan udah di copy paste. Jadi memang untuk sheet entry data ini adalah untuk mesin penghitungnya sih ya teman-teman ya. Database nanti tinggal dipindahin di database Jandes. Ya teman-teman ya, ini masih sama ya teman-teman ya. Oke, ini udah dipindahkan di sini nih. Jadi masih sama teman-teman. Juga untuk 1721-nya tuh nggak berubah dia. 153. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk penggunaan apikan, supaya teman-teman juga punya gambaran. Ini juga saya tampilkan kembali untuk fitur-fitur yang tersedia pada apikan. Semoga teman-teman bisa dapat terbantu dengan apikan ini dan memudahkan pekerjaan teman-teman. Nggak perlu capek-capek lagi ngitung pajak, tinggal input data aja biar apikan yang ngitungin pajaknya.
Jadi teman-teman tinggal tinggal lapor aja. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.